Lilibet langsung diproklamasikan sebagai Ratu Britania Raya dan seluruh alam pesekma. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dan terima kasih sudah klik video ini. Masih bersama saya, Asti Naila. Mohon maaf kepada teman-teman semua karena baru bisa mengupload video lagi setelah sekian abad lamanya. Semua itu karena banyaknya kesibukan di dunia nyata. What did he say? Dan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe dan juga masih setia di channel Asti Naila. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki, dijauhkan dari hal-hal buruk, dan dimudahkan segala urusan. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai biografi singkat Ratu Elizabeth II. Langsung saja berikut ulasannya. Berita mengenai wafatnya Ratu Elizabeth II menjadi berita duka bagi seluruh rakyat Britania Raya dan juga seluruh dunia. Berita ini disampaikan langsung oleh pihak Istana Buckingham pada tanggal 8 September tahun 2022 pukul 12.32 siang waktu setempat. Beliau wafat di usia 96 tahun. Beliau bertahta selama 70 tahun lamanya. Sebelum berita kematian Ratu Elizabeth diumumkan, Istana Buckingham terlebih dahulu memberikan pernyataan mengenai kesehatan Ratu pada Kamis pagi. Kala itu, Ratu sendiri sedang diketahui berada di Kastil Balmoral, Skotlandia. Sesaat setelah pengumuman kematiannya, perlahan-lahan seluruh anak dan cucu Ratu Elizabeth datang ke Istana Balmoral untuk memberikan penghormatan terakhir. Elizabeth Alexandra Mary adalah nama lengkap Ratu Elizabeth II. Namun, keluarganya memanggilnya dengan sebutan Lilibet. Beliau lahir pada tanggal 21 April tahun 1926 di Mayfair, London, Britania Raya. Lilibet merupakan anak pertama dari pasangan George VI yang merupakan Raja Kerajaan Britania Raya dan Irlandia Utara dari tahun 1936 hingga tahun 1952, serta merupakan Maharaja India pada tahun 1936 hingga tahun 1947. Ia dikenal sebagai simbol determinasi Inggris dalam memenangkan Perang Dunia Kedua melawan Jerman. Sedangkan ibunya bernama Ibu Suri Elizabeth Angela Margaret Bowes Lyon. Lilibet memiliki seorang adik bernama Putri Margaret yang usianya 4 tahun lebih muda darinya. Lilibet dan adiknya Putri Margaret menempuh pendidikan secara privat di rumah dan dididik oleh sang ibu, juga dibantu oleh seorang pengasuh yang bernama Marion Crawford atau yang biasa dipanggil Crowfie. Pelajaran yang diajarkan pada mereka berdua adalah sejarah, bahasa, sastra, dan musik. Sebuah lembaga pandu putri bernama First Buckingham Palace Company khusus dibentuk dengan tujuan agar Lilibet bisa bersosialisasi dengan gadis-gadis seusianya. Setelah itu, Lilibet terdaftar sebagai anggota kepanduan Sea Ranger pada tahun 1937. Pada bulan September tahun 1939, saat itu Lilibet berusia 13 tahun. Britania Raya memasuki Perang Dunia Kedua yang berlangsung sampai tahun 1945. Ketika itu, London berulang kali diserang dan dibom oleh Jerman. Banyak anak-anak di London yang dievakuasi, termasuk Lilibet
dan adiknya juga disarankan untuk dievakuasi ke Kanada oleh seorang politisi senior bernama Lord Hailsham. Namun, saran ini ditolak oleh Ibu Lilibet yang menyatakan bahwa pada tahun 1940, Lilibet yang saat itu berusia 14 tahun melakukan siaran radio pertamanya dalam program BBC, Children's Hour. Dalam program tersebut, Lilibet menyalami dan menghibur anak-anak yang telah dievakuasi dari kota. Dia menyatakan, saat ia mendekati ulang tahunnya yang ke-18, hukum di Britania Raya berubah, sehingga dia bisa bertindak sebagai salah satu dari 5 konselor negara yang mewakili Britania Raya apabila ayahnya sedang tidak mampu atau sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Pada bulan Februari tahun 1945, Elizabeth bergabung dengan Women's Auxiliary Territorial Service sebagai subaltern kehormatan. Dia dilatih menjadi sopir dan mekanik dan dipromosikan menjadi komandan junior kehormatan 5 bulan kemudian. Pada tahun 1947, tepat di hari ulang tahunnya yang ke-21, ia melakukan siaran untuk negara-negara persemakmuran dan membuat janji sebagai berikut. Lilibet bertemu dengan suaminya, yaitu Pangeran Philip dari Yunani dan Denmark pada tahun 1934 dan tahun 1937. Mereka berdua merupakan sepupu dalam garis keturunan kedua berdasarkan silsilah Raja Christian IX dari Denmark dan sepupu ketiga dalam garis keturunan Ratu Victoria. Pada bulan Juli tahun 1939, ia bertemu kembali untuk yang ketiga kalinya dengan Philip. Lilibet yang pada saat itu masih berusia 13 tahun mengungkapkan bahwa ia jatuh cinta dengan Pangeran Philip dan kemudian mereka berdua mulai saling berkirim surat sampai akhirnya mereka pun bertunangan dan pertunangan mereka diumumkan secara resmi pada tanggal 9 Juli tahun 1947. Pada awalnya, Ibu Lilibet menentang pertunangan mereka, tapi akhirnya ia pun kemudian setuju dengan pernikahan putrinya. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Philip menanggalkan gelar Yunani dan Denmarknya, pindah agama dari Ortodoks Yunani jadi Anglikan, serta mengganti gelarnya menjadi Letnan Philip Mountbatten. Tepat sebelum pernikahan, Philip dinobatkan sebagai Adipati Edinburgh dengan gelar His Royal Highness. Elizabeth dan Philip menikah pada tanggal 20 November tahun 1947 di Westminster Abbey. Mereka berdua menerima 2.500 hadiah pernikahan dari para tamu dan undangan di seluruh dunia. Dari pernikahannya dengan Philip, Lilibet dikaruniai 4 orang anak. Pertama, Pangeran Charles yang lahir pada tanggal 14 November tahun 1948. Kedua, Putri Anne yang lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1950. Ketiga, Pangeran Andrew yang lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1960. Dan yang keempat, Pangeran Edward yang lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1964. Namun pada tanggal 9 April tahun 2021, suami Elizabeth yaitu Pangeran Philip meninggal dunia di usianya yang ke-99 tahun. Para politisi Wales mengusulkan agar Putri Elizabeth dinobatkan sebagai Putri Wales pada saat ulang tahunnya yang ke-18. Namun ide-ide ini pada akhirnya ditinggalkan dengan berbagai alasan.
pada tahun 1951, kesehatan Raja George VI mulai menurun dan Lilibet sering diutus untuk mewakilinya dalam berbagai macam acara-acara publik. Pada bulan Oktober tahun 1951, sekretaris pribadinya yang bernama Martin Carteris membawa surat perintah deklarasi naik tahta untuk digunakan Lilibet jika saja raja meninggal dunia pada saat dia sedang melakukan kunjungan. Pada awal tahun 1952, Lilibet dan suaminya Philip berangkat untuk melakukan kunjungan ke Australia, Selandia Baru, dan Kenya. Pada tanggal 6 Februari tahun 1952, mereka berdua baru saja sampai di kediaman mereka di Kenya saat Philip diberitahu kabar mengenai kematian sang raja, yang kemudian Philip menyampaikan kabar duka tersebut kepada istrinya Elizabeth. Martin Cartier langsung meminta Elizabeth untuk memilih nama penyandang kekuasaan yang ingin dipakainya. Namun dia memutuskan untuk tetap menggunakan nama Elizabeth atau lebih tepatnya Elizabeth II. Lilibet langsung diproklamasikan sebagai Ratu Britania Raya dan seluruh alam persemakmuran pada saat itu juga. Dan setelah itu dia langsung kembali ke Inggris. Setelah menjadi ratu, ia dan suaminya Philip kemudian pindah ke istana Buckingham. Meskipun kerajaan Britania Raya dilanda kesedihan dengan meninggalnya Ratu Mary pada tanggal 24 Maret, upacara penobatan Ratu Elizabeth tetap dilangsungkan pada tanggal 2 Juni tahun 1953. Sepanjang hidupnya, Ratu Elizabeth telah menyaksikan proses transformasi negara-negara jajahan Britania Raya dari Imperium Britania menjadi negara-negara persemakmuran. Ratu Elizabeth adalah penguasa monarki yang hidupnya paling lama dan dengan masa kekuasaan terpanjang dalam sejarah monarki Britania Raya. Selain itu, Ratu juga merupakan kepala negara dengan masa jabatan terlama di dunia saat ini. Meskipun proporsi tugas publik yang dilakukan oleh Pangeran Charles dan Pangeran William semakin meningkat seiring dengan usia kondisi kesehatan sang ratu. Demikianlah tadi biografi singkat mengenai Ratu Elizabeth II. Semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman sekalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jangan lupa subscribe untuk mendapatkan informasi dan video menarik lainnya dari channel Asti Naila. See you in the next video. Sampai jumpa lagi. Wassalam. I know what you're thinking and I'm thinking it too. Maybe we should both just let it go.